Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Fa innal jannata uiddat liman taqah. Jamaah rahimakumullah, kajian pagi ini melanjutkan bahasan bulan yang lalu tentang bagaimana caranya untuk meraih haji mabrur. Kan sebelumnya kita bagaimana caranya meraih nilai haji dan mabrur tidak ke Mekah. Kalau sekarang bagaimana meraih haji mabrur itu caranya. Dan pada pertemuan yang lalu mulai dari tamhid, ya, termasuk juga metodenya. Sekarang tamhid sunnah tentang haji mabrur. Ibadah haji itu termasuk rukun Islam yang kelima. Sudah jelas ya. Karena kalau kita baca hadis Nabi, pasti haji itu disimpan terakhir. Tapi kalau zakat dengan saum, kadang-kadang saum dulu, kadang-kadang zakat dulu. Tapi kalau haji selalu disimpan terakhir. Sama dengan syahadat yang pertama, yang kedua. Umat yang mendaftar menjadi calon haji sekarang ini, menurut penelitian Universitas Islam Indonesia, itu rata-rata nunggu 40 tahun. Jadi kalau itu sekarang usia 50, harus 97. Makanya sejak anak kecil sekarang di daftarnya haji. Itu hasil penelitian rata-rata. Yang rata-rata dari kalau itu mah rata-rata mayoritas, tapi kalau di per kota tentu ada yang 31, ada yang 30 tahun. Walaupun mesti nunggu lama, tidak mengurangi pendaftar karena merupakan kewajiban setiap umat. Jadi banyak mendaftarnya ya. Jadi setiap jamaah haji menginginkan agar ibadah hajinya mabrur karena termasuk jihad merupakan kelanjutan dari iman. Abu Hurairah yaitu Abdurrahman bin Sahr yang wafat tahun 57 Hijriah meriwayatkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang ayul amal afdal, amal apa yang paling baik. Maka beliau bersabda, imanun billah. Yang paling afdal pertama itu iman kepada Allah. Wa rasulihi dan rasulnya. Kila kemudian ditanya lagi summa mada? Qala al jihad fisabilillah. Yang kedua jihad fisabilillah. Kila summa mada? Kemudian apalagi? Qala hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Ya memang Rasulullah SAW itu kalau ditanya tentang amal yang paling baik, kadang-kadang berbeda jawabannya tergantung kepada apa yang kira-kira dibutuhkan oleh umat. Dan di sini iman, jihad, dan haji yang mabrur. Karena sebenarnya kita ketahui kan, haji mabrur juga termasuk iman atau syarat jadi mabrur itu. Iman kepada Allah dan Rasul merupakan amal utama yang paling abdol karena disebut pertama kali. Seperti pernah juga saya kemukakan di dalam kajian hadis, kalau yang pertama kali itu biasanya yang paling unggul. Jadi kalau ditanya apa tentang itu lalu Rasul menjawab yang pertama itu biasanya paling unggul. Seperti tentang baca Quran. Ya Rasulullah, baca Quran yang paling bagus itu berapa lama satamatannya? Rasul menjawab syahran, 1 bulan. Nah itu yang paling bagus itu biasanya. baru baru selanjutnya. Jadi itu salah satu metode ya, metode pengkajian. Iman bukan hanya keyakinan tentu saja, tapi mencakup ucap, sikap, dan perbuatan.
Iman adalah paling utama yang mesti diwujudkan dalam segala aspek kehidupan. Kemudian Rasul ditanya, amal afdal berikutnya apa? Maka beliau menjawab jihad. Jihad itu apa? Jihad itu adalah memperjuangkan al-Islam supaya dilaksanakan oleh setiap orang. Jadi ada objeknya, makanya iman, jihad, dan hijrah. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah. Innalladzina amanu waladina jahadu fisabilillah waladina hajaru wa jahadu fisabilillah. Iman, hijrah, jihad. Kalau iman, ucap, sikap, perbuatan. Keyakinan kepada Allah yang dibuktikan di dalam ucap, sikap, dan perbuatan. Kalau hijrah, perbaikan. Perbaikan diri. Dari yang lebih baik menjadi baik itu hijrah. Kalau jihad, memperbaiki orang. Jadi kalau hijrah memperbaiki diri. Jadi kalau jihad memperbaiki orang. Di situ letak perbedaan antara iman, hijrah, dan jihad. Jadi apakah setiap muslim wajib jihad? Wajib. Hanya beda skupnya atau beda metode atau beda penerapannya. Jihad merupakan perjuangan mengembangkan iman atau mengimankan orang lain. Itu jihad. Tentu saja jihad akan menghadapi berbagai tantangan, utamanya dari pihak agama lain. Kalau jihad mah sudah pasti ada. Makanya Nabi Ibrahim itu ketika menghadapi kafir, inna buro'a, aku berpisah dengan kalian terhadap orang kafir. Bahkan di situ qad bada, sudah jelas, bainana wa bainakum al-adawah wal baghdho. Jadi ada kepada orang kafir itu sudah jelas, atatu minu sehingga beriman, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Makanya saya kemarin khutbah Jumat membahas bagaimana toleransi berdasar milah Nabi Ibrahim. YouTube-nya udah dikirim ke grup ya. Jadi ya, toleransi itu bagaimana? Jadi berdasar milah Nabi Ibrahim, toleransi itu nampak perbedaan sebagai muslim dengan non-muslim. Jadi kalau sekarang para gegedean Indonesia salamnya rupa-rupa, itu tidak toleransi. Tidak toleransi, karena itu mencampur aduk. Ya. Campur aduk. Ya. Kemudian yang menang juga sekarang yang suka mencampur aduk salamnya. Itu bukan toleransi. Itu mencampur aduk, itu bertentangan dengan UUD 45 sebenarnya. Karena berdasar UUD 45, pemerintah itu menjamin kebebasan memeluk agama, maka melaksanakan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Itu dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas. Jadi melaksanakan agama itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Jadi bukan berdasar seluruh agama, masing-masing. Dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas. Jadi yang mencampur adukkan salam, menurut saya itu bertentangan dengan agamanya sendiri dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu makanya perlu dikasih tahu itu para pembesar. Makanya saya mengasih tahunya lewat YouTube aja. Atau diterima atau tidak, bahkan kita jihad. Ya. Dan tentu saja jihad itu akan menghadapi berbagai tantangan, utamanya dari pihak agama lain. Karena berkaitan dengan manusia lain, kalau jihad itu. Nah, ketika Rasul SAW ditanya lagi tentang apa selanjutnya setelah iman dan jihad, maka jawabannya haji mabrur. Jadi jelas haji mabrur itu merupakan kelanjutan dari iman dan jihad. Nah, persoalannya sekarang seperti apa bentuknya haji mabrur itu? Apakah hanya dalam proses manasik
atau tindak lanjut pasca haji, dan termasuk juga umroh ya. Hanya bedanya kalau haji mabrur, kalau umroh mutaqabbalah. Jadi semoga haji menjadi haji mabrur. Semoga meraih umroh mutaqabbalah. Jadi ulah umroh mabruroh ya. Istilah Nabi itu begitu. Kalau umroh mah mutaqabbalah. Kalau haji mabrur. Banyak ulama baik dalam ceramah, kursus manasik, bahkan di berbagai media seperti televisi yang membahas tentang bagaimana haji mabrur itu. Ada ulama yang membahas bahwa haji mabrur itu mesti dipersiapkan secara matang, bekal yang cukup jasmani maupun rohani. Ada pula ulama yang menafsirkan haji mabrur itu cenderung pada proses pelaksanaannya yang memenuhi syarat dan rukun. Ada pula ulama yang membahas bahwa haji mabrur sangat berkaitan dengan pasca ibadah, yaitu tindak lanjut. Tafsiran ulama itu sangat bermacam. Ada yang menafsirkan dari sudut bahasa, ada pula dikaitkan dengan ayat Quran dan hadis lain. Ulama yang menafsirkan haji mabrur itu mesti dipersiapkan sebelum manasik adalah wajar. Karena Rasul mendoakan jamaah yang mau berangkat. Anas bin Malik yang wafat tahun 93 Hijriah meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat menghadap Rasul mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uridu safaron fazawwidni." Ya Rasulullah, aku mau pergi bepergian. Menurut riwayat At-Tabari atau berani maksud saya. Uridu hadan nahyah al-hajj, bepergian haji. Maka jawaban maka Rasulullah SAW mendoakan. Karena dia meminta zawidni, beri bekal. Maka Rasul bersabda, zawadakallahu taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membekalimu takwa. Ya Rasulullah, saya mau pergi haji. Maka Rasul menjawab, jawadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu takwa. Jadi bagi yang mau berhaji, doanya zawadakallahu taqwa. Sahabat itu memohon lagi, ya Rasulullah, doakan lagi yang lain. Maka Rasul menjawab, wa ghafara dan bak. Semoga Allah mengampuni dosamu. Tapi masih minta lagi. Ya Rasulullah, tambah lagi doanya. Wa yassarolakal khair haitsuma kunta. Dan semoga Allah memberikan untukmu segala kebaikan dimanapun berada. Sehingga doa kepada jamaah haji adalah zawadakallahu taqwa wa ghafara dan bak wa yassarolakal khair haitsuma kunta. Itu hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 3366. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dan bak wa yassarolakal khair haitsuma kunta. Dan ini berlaku juga bagi yang mau umroh. Karena kebetulan aja ini mau haji, tetapi ini berlaku dipahami para ulama bagi yang mau pergi umroh. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dan bak wa yassarolakal khair haitsuma kunta. Hadis ini memberikan gambaran betapa penting bekal ibadah haji. Utamanya takwa, mohon ampun dan memudahkan segala kebaikan dimanapun berada. Jadi dimanapun berada itu mencakup waktu berangkat, di perjalanan, sampai pelaksanaan dan pulangnya. Karena haitsuma kunta, dimanapun kamu berada.
Itu yang berpendirian bahwa haji mabrur itu dari persiapan dan di tempat pelaksanaan. Ada juga ulama lebih menekankan pada prosesi manasik. Sehingga ketika membahas haji mabrur akan difokuskan yang dilakukan di tanah suci. Pandangan ini juga beralasan karena manasik Rasul itu diikuti dalam ibadah haji, mesti diikuti dalam ibadah haji. Jabir bin Abdullah yang wafat tahun 78 Hijriah menerangkan, Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rohilati yauman nahri wa yaqulu lita'khudu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hada. Aku pernah melihat Nabi, kata Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu pendamping Rasul ya ketika beribadah haji. Dan hadis yang paling lengkap tentang prosesi manasik haji sejak Rasul berangkat hari Kamis terakhir di bulan Dzulqa'dah sampai ke Mekah tanggal 4 Dzulhijjah, kemudian di Mekahnya sampai tanggal 14. Jadi Rasul mah beribadah haji tanggal 4 sampai 14, jadi hanya 10 hari. Kemudian tanggal 14 pulang lagi, itu didampingi oleh Jabir bin Abdullah. Jadi kalau beliau bercerita tentang ibadah haji, paling lengkap, dan itu diriwayatkan oleh Muslim. Kata Jabir bin Abdullah, saya melihat Nabi melempar jumroh di atas kendaraan beliau pada hari nahar, yaitu penyembelihan hewan kurban. Beliau bersabda, lakukanlah haji kalian, sebab aku tidak tahu, barangkali aku tidak berhaji lagi sesudah ini. Karena memang beliau waktu itu adalah haji wada. Ini hadis riwayat Muslim, nomor 2286. Jadi pesan Rasul lita'khudu manasikakum menunjukkan pentingnya mengikuti manasik haji sesuai dengan apa yang diperagakan olehnya. Kalau dulu mamikot suka jadi perselisihan di kalangan ulama teh. Utamanya yang langsung ke Mekah. Karena ada yang di pesawat, ada juga di Jeddah. Ayeuna mah dilarang ke pemerintah Saudi mikot di Jeddah. harus di pesawat. Baheula mah berbeda kan. Ketika saya memimpin manasik ihram di pesawat, itu hanya beberapa kelompok yang saya bawa aja itu biasanya. Yang lainnya mah memicingkan mata karena masih berpakaian biasa dari Jakartanya, sedangkan kami sudah berpakaian ihram. Ayeuna mah sararea ku pemerintah Saudi tidak boleh ikut di Jeddah, harus di pesawat. So, tah rame. Ayeuna teu bisa rame deui, cempling we. Karena semuanya kalau yang langsung ke Mekah itu mikot di atas pesawat. Itu pas Qarnu Manazil kan lewat si pesawat itu sebelum ke Jeddah kan lewat dulu, lewat Qarnu Manazil. Qarnu Manazil itu di kawasan Taif. Jadi jika ulama menerangkan haji mabrur caranya mesti mengikuti Rasul, karena memang Rasul memerintahkan untuk mengikuti beliau. Ada pula ulama yang membahasnya haji mabrur itu lebih ditekankan pulangnya. Ibadah haji ada tindak lanjut, bukan hanya proses. Itu juga ada alasan. Karena Salim yang wafat 106 menerangkan bahwa ayahnya bernama Abdullah bin Umar. Jadi Salim itu cucu Umar bin Khattab ya. Menerangkan ayahnya Abdullah bin Umar meriwayatkan, falamma roja'al gulam, tatkala pulang si anak muda itu
ala nabi, salama ala nabi, salam kepada nabi, farofa'a ra'sahu ilaihi. Dan Rasul konsentrasi kepalanya kepada dia. Qala ya gulam, wahai gulam, qabila hajjaka wa kaffaro dan baka wa ahlafa nafaqotaka. Nah, ini doanya apabila pulang haji. Nanti pulang haji jamaah kita panas tuyun sama Pak Zaidan ya. Keluarga ya, kita doakan pulangnya qabila hajjaka wa kaffaro dan baka wa ahlafa nafaqotaka. Semoga hajimu diterima, diampuni dosamu, dan diganti harta yang dikeluarkan untuk biaya. Kan itu juga merupakan perjuangan doa Rasul itu. Mengampuni dosa dan mengganti biaya. Jangan sampai pulang haji jadi miskin. Doa ini sekaligus mengandung pesan bahwa pasca haji mesti berusaha segala ibadah diterima. Selalu bertobat karena kafaroh dari kesalahan. Dan mengganti nafkah yang dikeluarkan. Jadi jelas ada usaha pasca ibadah haji agar meraih mabrur. Jika memperhatikan hadis-hadis ini jelas bahwa haji mabrur itu mencakup sebelum manasik, karena Rasul juga berdoa zawadakallahu taqwa wa ghafara danbak wa yassaralakal khair haitsuma kunta. Dalam pelaksanaan ibadah haji, karena Rasul berpesan litakhudu anni manasikakum litakhudu manasikakum anni, juga pasca haji karena qabila hajjaka wa kafaro dan bak wa akhlafa nafakota. Jadi memang kalau haji ingin mabrur tuh sebelum pelaksanaan qabla, proses manasik dan pasca. Atau istilahnya apa kalau qabla sebelum teh? Pra ya. Pra, proses dan pasca. Tentu saja pedomannya adalah hadis yang menyatakan hal tersebut, khususnya yang menjawab pertanyaan sahabat, mal hajjil mabrur, mal hajjul mabrur. Apa tentang haji mabrur? Apa itu buktinya, contohnya haji mabrur? Nah, kajian hadis tentang haji mabrur itu mesti ditempuh dengan teknik dan sistematis, rinci, mendetil, sehingga tergambar tentang bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kajian hadis baik sanad, mata rantai, matan, redaksi hadis, maupun tahrijnya yang lebih luas. Karena perkembangan pengetahuan umat semakin meningkat, maka teknologi memahami hadis ini akan lebih luas lagi. Kita seperti telah digambarkan pada waktu yang lalu dengan 11 langkah. Sekarang kita lihat tausik hadisnya. Keberadaan hadisnya. Haddasana Abdus Somad, haddasana Muhammad bin Sabit, haddasana Muhammad bin Al-Munkadir an Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Qalu ya nabiyallah mal hajjul mabrur? Qala it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Hadis ini diterima dari Abdus Somad oleh Ahmad, dari Muhammad bin Sabit, dari Muhammad bin Munkadir, dari Jabir bin Abdullah. Rasul bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un. Haji mabrur itu tidak mendapat balasan illal jannah, kecuali surga. Qalu, para sahabat itu bertanya, ya Nabi Allah, mal hajjul mabrur? Apa itu haji mabrur? Maka Rasul menjawab, it'amut ta'am, memberi makan.
Jadi kalau ingin haji mabrur harus rajin memberi makan. Wa ifsya'us salam dan menyebar luaskan perdamaian. Nah, apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Pengertian haji mabrur, kita akan telusuri itu. Apa itu nanti haji? Berasal dari kata apa? Al-mabrur berasal dari apa? Dari kata apa maknanya secara bahasa. Kemudian it'amut ta'am, memberi makan, menraktir makan. Jadi kalau Sabtu kemarin jamaah haji memberi makan ibu-ibu, itu salah satu langkah. Karena kalau mau pergi haji, kudu memberi makan. Sama juga mau umroh. Kalau mau umroh, harus memberi makan dulu. It'amut ta'am, harus neraktir makan. Wa ifsa'us salam dan menyebar luaskan perdamaian. Itu hadis diriwayatkan oleh Ahmad nomor 13958. Dan ini tahridnya, sanadnya. Tentu tidak akan saya jelaskan satu persatu karena terlalu panjang ya. Tapi kalau kita lihat yang menjawab mal hajjul mabrur, jawaban beliau it'amut ta'am wa ifsa'us salam itu hanya diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi kalau Bukhari, Muslim hanya sampai laisa jazaa'un illal jannah. Jadi hanya sampai di situ palingan atau para ustadz, para mubalik yang saya pantau di dalam ceramah-ceramah termasuk di televisi untuk dibahas hadis ini teh it'amut ta'am wa ifsa'us salam teh dibahas. Oh palingan dah hadisnya hanya diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi mungkin karena mereka lebih banyaknya Bukhari dan Muslim atau kutubus sittah ya yang dibahas. Kalau Ahmad kan tidak termasuk kutubus sittah. 7 kutubus sab'ah. Jadi ternyata jarang dibahas. Sekarang kan musim itu membahas haji mabrur dalam khutbah Jumat, dalam ceramah-ceramah. Itu hanya sampai laisa jazaa'un illal jannah, hanya sampai di situ. Lalu pertanyaan seperti apa haji mabrur itu tidak tergambar secara operasional. Kalau yang saya perhatikan, ada yang dari bahasanya seperti tadi dikemukakan. Karena saya juga memantau dan termasuk juga di internet, di Mr. Google, itu jarang sekali atau belum ditemukan lah minimal it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Makanya kita lihat tahrijnya. Jadi ini diriwayatkan juga oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Tapi tidak hanya sampai tidak mencapai it'amut ta'am wa ifsa'us salam, hanya sampai laisa jazaa'un illal jannah. Maka yang kita jawab yang kita bahas hadis dari riwayat Ahmad yang lengkap karena riwayat Ahmad juga sahih hadisnya. Kemudian kita lihat sekarang tarikhnya. Jadi nanti kajiannya ya, kajian hadis itu. Sekarang kita lihat tarikh haji. Karena apa? Karena untuk mencapai haji mabrur dan umroh mutaqabbalah harus juga tahu sejarahnya. Sekarang kita lihat tarikh haji. Ibadah haji telah dilaksanakan oleh para nabi dan rasul terdahulu, utamanya Nabi Ibrahim. Beliau pernah menyeru seluruh umat manusia agar berdatangan ke tanah suci untuk ibadah haji. Sebagaimana diabadikan dalam Quran, wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a
wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud wa addim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amid. Ingatlah ketika kami menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan berfirman, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, sucikanlah rumahku agar orang-orang bisa tawaf, mukim di sekitarnya serta ruku dan sujud. Wahai Ibrahim, seru manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang padamu ke Baitullah berjalan kaki, mengendarai unta, baik yang kurus maupun yang gemuk, pesawat sekarang mungkin, dan termasuk yang naik sepeda. Sudah sampai yang naik sepeda. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak sudah diseru sejak lama. Kita teh berhaji teh sejak zaman Nabi Ibrahim dipanggil. Jadi makanya ka jamaah haji tong nyuruh manggil. Dan ada yang bisa memenuhi hajinya, ada pula yang tidak. Kan katanya ke jamaah haji teh punten pangmanggilkeunnya. Kan katanya di dalam sejarah Nabi Ibrahim itu berserunya di Jabal Gubes. Sekarang Jabal Gubesnya raya, sudah jadi istana raja. Karena rek menyeru Jabal Gubes, nah kumaha kudu ka istana raja. Jabal Gubes yang pernah Nabi Ibrahim berseru pada umat manusia, sekarang jadi istana raja. Jabal Gubes. Jadi di sini jelas semua umat sudah dipanggil. Jangan menyuruh memanggil kepada jamaah haji. Sudah. Hanya ada yang terpanggil, ada yang tidak. Dipanggil nama sudah. Di sini dikatakan wa id bawwa'na li Ibrahim. Ingatlah ketika kami menempatkan Ibrahim. Pangkal ayat ini mengingatkan peristiwa masa silam, yaitu zaman Nabi Ibrahim yang diabadikan. Memang milah Ibrahim itu, milah itu kan gaya hidup yang menjadi syariah, yang dinobatkan milah. Itu banyak ya, karena Nabi Ibrahim itu termasuk uswatun hasanah. Jadi dari 124.000 nabi, diangkat jadi rasul 313, yang mengatakan 315. Itu yang diangkat jadi rasul dari para nabi itu. Dari 315 ada yang diangkat jadi ulul ajmi, ada yang mengatakan 6. Ulul ajmi itu ada yang mengatakan 19. Dari ulul ajmi itu ada yang diangkat jadi uswah hasanah, yaitu 2. Nabi Ibrahim dan Rasul. Kalau Nabi Ibrahim di Al-Mumtahanah ayat 4. Kalau Rasul di Al-Ahzab ayat 21. Jadi kalau di dalam Al-Quran banyak bicara Ibrahim, karena syariat Rasulullah SAW itu meneruskan milah Ibrahim, yang dua-duanya menjadi uswah hasanah, teladan yang baik Nabi Ibrahim. Dan diabadikan oleh Al-Quran. Nanti juga khutbah Id di Al-Muhajirin, ya, di Riung Sauyunan, khutbah Idul Adha itu akan disampaikan oleh Dr. Iwan Sanusi. Sudah ditanya kemarin judulnya apa? Itu nilai pendidikan dari kisah Ibrahim judulnya. Bagus juga. Kalau saya mah tidak di sini ya. Kebetulan saya tugas di Cimahi. Jadi nanti mungkin saya minta perkenalan diri aja. Saya bilang tidak ada yang kenal dengan DKM, dengan pengurus. Diri sendiri aja memperkenalkan. Dr. Iwan Sanusi.
sesuai dengan pesanan ibu yang masih muda katanya. 30-an usia. Jadi ibadah haji itu agar mabrur mesti napaktilah perjuangan para nabi terdahulu. Jadi idbawa'na di Ibrahim, diabadikan oleh Allah tentang Ibrahim. Karena kalau kita ingin meraih mabrur, haji dan umrah mutaqabbalah menelusuri perjalanan. Makanya di Muhajirin menelusuri perjalanan oleh Pak Ginanjar untuk membahas tentang tanda tafakur ya, kalau kepada sejarah mah tafakur sejarah. Supaya kita tahu tentang sejarah. Jadi sejarah silam itu bukan hanya untuk diingat, tapi diambil pelajaran. Dan kalau diambil pelajaran mah, makanya ketika Pak membahas sejarah, kan banyak itu pelajaran dari ibu dari bapak-bapak, karena memang tafakur itu. Jadi pelajarannya apa? Jadi harus pandai-pandai mengambil pelajaran. Kemudian di sini makanal bait, tempat Baitullah. Ibadah haji tidak terpisah dari Baitullah. Maka sejarahnya itu sebagai ayat yang mesti dipelajari. Ini juga menunjukkan bahwa Baitullah itu telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi Baitullahnya sudah ada ketika mendapat tugas. Oleh karena itu sejarah yang mesti dipelajari sejak masa silam para rasul sebelum Nabi Ibrahim hingga rasul terakhir sampai bukti sejarah terdapat dalam Baitullah itu. Makanya kenapa Rasulullah SAW menandaskan la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan memaksakan diri bepergian rihal, pergian jauh ke luar negeri. Jangan memaksakan diri bepergian ke luar negeri kecuali kepada 3 masjid. 3 masjid mah bade maksakeun ge mangga. Yaitu Masjidil Haram, Masjidil Hada dan Masjidil Aqsa. 3 masjid mah harus dikunjungi. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berumroh, yang sudah berhaji, jangan lupa itu Masjidil Aqsa harus dikunjungi minimal sekali mah. Ke Masjidil Aqsa. Minimal sekali mah, insya Allah. Eta mah bade maksakeun ge mangga gitu. Ka Masjidil Aqsa. Tapi kan ayeuna mah keur perang ya, keur perang ke jalan. Berperang jalan, anak ya murid saya itu Edi Hamdi sekarang lagi ke Aqsa. Sekarang lagi ke Aqsa. Dia kan 3 bulan sekali dia pergi ke Aqsa. Jadi berkecamuk perang di Gajah di Aqsa mah aman ya. Ya, tapi karena kebetulan kita kan mayar ke Israel. Kan kalau ke Aqsa itu kan lewat pintu gerbang Israel. Jadi balik dari Mesir ke Israel lewat. Maupun dari Yordan itu gerbang Israel. Memang mayar visanya. Tapi visanya bukan dicap di paspor. Jadi diberi sekertas, secuir. Itu nanti pulang dikembalikan. Jadi ketiga masjid ini masih ada kesempatan. Masjidil Haram jelas ya. Umroh ke Masjid Nabawi ya, ziarah dan kemudian ke Masjidil Aqsa untuk beribadah. Dan itu terasa kan bedanya antara Haram, Nabawi dan Aqsa. Kalau di Haram kan turun ke masjid teh. Lamun ka Nabawi mah datar, lamun ke Masjidil Aqsa mah naik. Jadi terasa bedanya itu. Kemudian yang berikutnya, loncat Allah tusyrik bi syai'a. Pesannya, jangan engkau mensekutukan aku. Jadi Quran mah begitu ya. Kalau berbicara sejarah teh diselipkan pesan gitu.
Jadi kan ini kan berbicara tentang Nabi Ibrahim. Quran itu, tapi diselipkan di dalam kisah Nabi Ibrahim itu pesan-pesan Allah. Jadi begitulah kalau mempelajari sejarah berdasar Quran dan hadis mah. Jadi pesan-pesannya tadi dikutip. Jadi pesan Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Ibrahim itu jangan berbuat musyrik, jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Penyakit kemusyrikan mesti diberantas. Jadi kalau mau ibadah haji, karena mempelajari sejarah, juga jangan sampai musyrik. Musyrik yang paling berat itu apa? A'dhamu syirki atau adalah syirkul asghar, paling besar syirik yang sulit dicari, yang sulit diberantas itu adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya. Riya. Makanya harus bebas dari riya. Kalau tadi cenengkan lamun haji atau umroh kan kudu it'amu ta'am, bukan untuk riya, untuk memberi makan. Jadi kalau kita mau pergi haji atau pergi umroh diumumkan, itu bukan latar belakang ingin dipuji, tapi ya contoh aja dari Rasul harus mengumumkan. Jadi bukan ingin dipuji. Kan ada yang mengatakan, apain cenah walimah safar untuk berhaji, itu riya. Oh, nggak bisa disebut riya. Karena riya mah di hati. Jadi sulit untuk memandang orang itu riya atau tidak, itu sulit. Tapi memang kita tahu ya, kalau pandangan manusia mah bisa berubah-ubah. Kalau pandangan manusia. Termasuk ibu-ibu juga kan kepada para ustadz berubah-ubah. Lu ustadz ini paling dibanggakan. Wah, maka kemanapun diundang. Begitu punya istri lagi, tambah dipecat. Benci, tinggalkan. Sekarang juga ada ustadz lagi, punya istri lagi. Siapa bu? Yang didamba-dambakan sampai dikunjung ke tempatnya teh. Istri saya juga berangkat ke tempat khusus dia. Tahu-tahu punya istri lagi, bubar. Jadi kalau ke para ustadz itu begitu. Jadi masyarakat itu ya, kalau sedang senang kejar-kejar. Kalau ya kita juga sadar, makanya kita berusaha memperbaiki diri, tapi kadang-kadang nanti juga ada turun naik ya. Ya, turun naik kepercayaannya. Ya, nggak apa-apa kalau turun naik asal jangan berbuat salah aja. Jadi kalau turun naik mah biasa. Dan kita juga tidak tahu mana yang percaya, mana yang tidak. Sebagai penceramah itu tidak tahu mana yang senang, mana yang tidak. Jangankan kita sebagai manusia. Rasul aja nggak tahu. Rasul kan nggak tahu siapa yang senang ketika ceramah. Yaitu contohnya turun abasa wa tawalla itu kan. Rasul itu kan sedang berhadapan dengan para pembesar Quraisy. Jadi Rasul itu menyangka para pembesar Quraisy itu akan mukmin kan. Senang dia terus. Ini tiba-tiba ada yang tunanetra. Manggil-manggil ya Rasulullah kan tidak dihiraukan. Tapi Umi Maktum itu. Setelah padahal ternyata Abdullah bin Umi Maktum itu yang beriman itu. Jadi Rasul aja nggak tahu. Jangankan kita sebagai penceramah ustadz atau mubalik, kita juga nggak tahu mana yang senang, mana yang tidak, mana yang percaya, mana yang tidak, mana yang berubah dari tidak senang menjadi senang, ada yang berubah dari senang menjadi tidak senang. Kita tidak tahu. Makanya tidak usah memaksakan diri ingin disenangi orang, nggak usah.
Jadi datar aja, datar saja. Jadi tidak bersikeras gitu, yang disenangi orang. Saya juga sama gitu kan, kadang-kadang tahun ieu mah teu dijadwal. Oh, DKM-nya gentos. Ya, salah satunya tahun ini tuh tahun 24 itu saya biasanya ahad ketiga di Al-Falah. Al-Falah rutin ahad ketiga. Tahu-tahu tidak dijadwal, sekarang saya tanya, bukan ditanya ya, saya nggak nanya, nggak pernah nanya, suka gengsi nanya. Cuman tanda tanya aja. Tapi ketemu di tempat belanja dan di undangan kemarin tanya, ada dua ustadz ketemu. Ustadz pertama nanya, Pak Saipudin kan biasanya ceramah di Al-Falah, kunaon ayeuna? Teman dipecat ceng teh saya mah henteu. Mun kieu cenah carita teh, jadi si PDKM teh minta saya jadi penceramah. Saya katakan kan ada orang cenah yang mengisi di Al-Falah, Pak Saipudin nggak diganti. Oh iya, jadi diganti itu biasa. Diganti DKM, ganti ustadznya. Itu hal biasa. Jadi, nah, dan kita harus siap gitu, harus siap diganti. Jangan jangan terus menerus. Tapi kalau di Muhajirin kenapa tidak diganti-ganti? Karena ada kebetulan deket we, jeung teu aya nu ngaganti. Rek seneng atau tidak, sawios. Jalan. Sepanjang ada kesempatan, jalan saja. Rek disenangi atau tidak. Allah tusyrik bi syai'ah, jangan syirik. Jangan syirik itu jangan karena manusia. Jangan karena manusia. Ya. Padahal mungkin ada juga. Ya, makanya kalau di Muhajirin tetapkan aja 5 orang. Rek seneng atau tidak, jadi ada pemaksaan di Muhajirin. Harus didangukeun nu 5. Lamun alim ngadangukeun tong hadir we gitu. Jangan menyekutukan. Kemudian watohir baiti. Kemudian sucikan rumahku. Jadi disebut Baitullah. Ada lamun kitu mah rumah Allah teh di Baitullah. Rumah Allah itu bukan berarti Allah ada di rumahnya. Sudah, bukan berarti Allah itu ada di situ. Itu Baitullah, rumah Allah. Kan rumah Pak Ginanjar juga ada beberapa kan? Kan mana ditempatinya kan cuma satu. Yang lain dikontrak. Kan? Disewakan. Itu rumah. Rumah Pak Saipudin dengan hiji ditempati. Memang boga rumah lain. Tapi itu milik Baitullah, itu rumah Allah itu milik Allah. Bahkan baitin min buyutillah. Rumah Allah itu kan banyak. Karena ada hadis riwayat Muslim, bi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah. Makanya masjid juga itu termasuk rumah Allah. Karena apa? Karena seluruh umat yang mendirikan masjid itu kan sudah menyerahkan kepada Allah. Watohir baiti, dan sucikan rumah Allah itu lito'ifin, untuk yang tawaf. Jadi tawaf sudah ada zaman Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan sejak sebelum Adam katanya. Karena dulu nama di Baitullah teh malaikat yang tawaf tuh. Jadi sudah sejak sebelum Adam sudah ada yang tawaf. Makanya di sini lataifin. Kemudian warrukais wal qaimin, berdiri. Warrukais sujud, ruku dan sujud. Jadi sholatnya di zaman Nabi Ibrahim sudah ada ruku dan sujud.
Makanya kan itu koreksi terhadap dulu Cak Nur yang mengatakan bahwa sholat sebelum Rasul mah cenah berdiri wungkul. Padahal kalau kita telusuri sejarah, sejak zaman dahulu juga sudah ada ruku dan sujud. Jadi ruku dan sujud bukan hanya zaman Rasul. Sejak zaman Nabi terdahulu sudah ada. Ada ruku, ada sujud, ada berdiri. Jadi tegasnya setiap jamaah itu mesti memberikan fasilitas di haram untuk tawaf, sholat. Makanya kan sekarang itu diatur di Masjidil Haram tuh di dataran di dataran Ka'bah itu tidak boleh apa namanya tidak boleh didatangi kecuali berpakaian ihram. Jadi kalau kita mau tawaf bukan umrah wajib, kita boleh di dataran yang apa namanya tuh dataran Baitullah itu harus di lantai 2. Tapi kan hari orang Indonesia mah resep nipu. Resep nipu. Nipunya apa? Jadi datang ke masjid pura-pura pakai pakaian ihram supaya dianggap mau umroh, bisa sholat di tempat itu. Itu kan nipu. Nipu petugas. Walau alam sana. tapi tapi mainnya rek tawaf yang nipu. Sama hanya sekarang pemerintah Saudi kan mengatakan tidak boleh berhaji tanpa. Maka bisa jarah kan? Itu kan nggak bohong berarti. Tapi kan biasa jamaah haji Indonesia mah cuma tangkap di Mesir kan di penjara, dekat tangkap ya jalan. Tapi tapi bagaimana gitu? Makanya kalau saya membimbing umroh atau haji, saya katakan kepada jamaah, ya ikuti aja itu aturan masjid. Jadi kalau kita mau apa? Kalau kita mau tawaf karena bukan umroh wajib, ya di lantai 2. Jangan di lantai itu karena itu untuk yang umroh wajib harus berpakaian ihram. Jadi jangan pura-pura pakai pakaian ihram supaya bisa nih. Kan kita mau ibadah. Makanya sekarang itu pakai itu apa namanya ke Raudhah juga pakai elektrik. Jadi sama ya alat tusrik saya. Dan masih banyak lagi adin fitness. Kemudian Rasul berumroh dan haji diriwayatkan dari Qatadah yang wafat 117 hadis dari Anas. I'tamarun Nabi SAW aisyradduhu wa minal qabil umroh al-Hudaybiyah, umroh bil Dzulqa'dah dan umroh ma'a hajjatihi. Rasul berumroh itu 4 kali. Yaitu umroh Hudaybiyah, umroh Dzulqa'dah dan umroh bersama haji. Dan di sini juga hadisnya ya. Jadi i'tamaro mahajitihi umroh tahu minal Hudaybiyah amal mukbil wa min Ja'rona. Jadi Rasulullah itu tahun 6, tahun 7, 8 anu tujuhnya apa tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9 dan tahun ke-10. 4 kali ada yang dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu umrohnya 4 kali dengan berhaji. Dan Rasulullah SAW ketika berhaji, begitu sampai ke Mekah tanggal 4 malam, baru melaksanakan umroh besok paginya, dan setelah melaksanakan umroh, itu tidak ke masjid, tidak mendekati Ka'bah. Makanya kalau para petugas mengatakan kepada jamaah haji, kalau yang sudah berumroh, nunggu tanggal 8, sholatlah
di masjid sekitar hotel, jangan ke Masjidil Haram. Itu sebetulnya berdasar hadis. Coba itu para ustadz, para departemen agama itu sampaikan hadis ini. Jadi Rasulullah SAW itu baru ke Masjidil Haram setelah wukuf. Jadi kan jamaah haji Indonesia itu kan 2 gelombang ya. Gelombang pertama ke Madinah dulu, gelombang kedua langsung ke Mekah. Itu teh bisa diatur. Gelombang pertama karena ke Madinah dulu dan nunggu tanggal 8-nya masih lama, maka silahkan ke Masjidil Haram, dah kosong kene, mulai sekarang. Kosong kene Masjidil Haram tuh, belum penuh. Tapi kalau sudah tanggal 4 Dzulhijjah itu sudah penuh, maka berhenti gelombang pertama, jangan ke Masjidil Haram. Sholat aja di sekitar hotel. Hari ini kan para petugas Departemen Agama mengatakan sama saja. Jangan dikatakan sama saja. Ari Abdulnya mah Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Tapi katakan saja berdasar hadis Rasulullah SAW nunggu tanggal 8 Dzulhijjah itu tidak ke Masjidil Haram. Jadi kalau gelombang pertama bisa sebelum 1 Dzulhijjah ke Masjidil Haram. Tapi kalau gelombang kedua begitu tawaf sa'i selesai, sholat di tempat masing-masing, kemudian baru ke Masjidil Haram setelah tanggal 14. Maka saya katakan kemarin ke Pak Nastuyun dan Pak Jaidan, saya bilang, Bapak kalau gelombang kedua, saya bilang tawaf sa'i, setelah itu istirahat. Bahkan Pak Nastuyun mah kata Pak Toto waktu itu kan dialog, katanya kudu libur cina 40 hari gaul suami istri. Saya bilang enggak libur. Saya bilang liburnya itu cuman sekitar 7 hari, yaitu waktu mikot lanjut umroh itu sekitar 2 hari itu. Dan mikot kalau gelombang kedua nih, mikot kan di pesawat, terus umroh, tawaf, dengan tawaf dan sa'i, tahallul. Begitu tahallul, saya bilang itu sudah boleh. Kata Jabir bin Abdullah, Rasul itu sampai diperintah oleh Rasul untuk gaul suami istri. Sambil nunggu tanggal 8. Jadi cuma 3 hari lah itu. 3 hari. Kemudian nanti tanggal 8 sampai 13 itu pre-nya saya bilang. Jadi 5 jeung 3 8 hari saja. Jadi kalau yang 1 bulan mah aja. Dan saya katakan ke Pak Nastu itu kemarin waktu mau berangkat beliau itu kalau sudah tanggal 14 Pak, hotel-hotel itu murah itu nyewa nyewa hotel di Mekah juga murah kalau sudah tanggal 14 ke sana. Karena jamaah sudah pada pulang. Jadi tempat ramai dengan Pak Toto kemarin diskusi. Jadi jamaah haji itu cuma 8 hari kita gaul suami istri. Jadi yang 1 bulan mah bebas saja mau kumaha. Ini mah hadis. Ini mah hadis. Jadi kalau menurut hadis Rasul itu tidak ke Masjidil Haram sehingga pulang dari Arafah. Jadi Rasul SAW setelah tawaf sa'i, setelah selesai tahallul, itu diam di Tua. Jadi tidak ke Masjidil Haram Rasul itu. Jadi, nah itu pola pikirnya. Ini pahala, ini mengikuti Rasul. Yang ikuti Rasul itu sudah pasti.
Ya, iya, iya, iya. Jadi kalau berdasar hadis itu lam yakrob, mana tadi hadisnya ada di sini. Ya, ini kan hadisnya riwayat Bukhari ini. Padima Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah fatopa wasa'a baina sofa wal marwah. Setelah tawaf sa'i antara sofa marwah walam yakrob al Ka'bah. Setelah tawaf sa'i itu Rasul tidak mendekati Ka'bah. Jadi tidak ke Masjidil Haram. Ba'da tawafihi, setelah tawafnya biha hatta roja'a min Arafah, sehingga beliau kembali dari Arafah. Nah, kalau pulang dari Arafah mana ke Masjidil Haram setelah ibadah haji. Jadi ini hadis riwayat Bukhari yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Jadi Rasul itu kalau sudah tawaf dan sa'i itu tidak ke masjid tidak ke Masjidil Haram. Kan ceritanya kan Rasul itu tanggal 4 seperti tadi. Tanggal 4 Dzulhijjah datang ke Mekah itu malam hari. Baru umrohnya besok. Jadi tidak langsung umroh. Walaupun jamaah haji biasanya atau jamaah umroh walaupun datang malam paksa kudu harita. Kalau kalau saya sebagai pembimbing kadang-kadang bingung itu. Pokoknya buru Ustaz. Ya cenang secara rangkel pakai pakaian ihram. Jadi kudu langsung. Padahal Rasul mah inap heula supaya seger gitu. Istirahat dulu malamnya itu, kemudian mandi, kemudian ke masjid pagi-paginya. Nah, beliau itu melaksanakan tawaf dan sa'i. Setelah tawaf dan sa'i, tahallul, para sahabat itu panggil, kamu tahallul. Jabir itu bertanya, ya Rasulullah, tahallul dari apa? Pak Tunisa, itu istrimu gauli. Sampai begitu. Kemudian, kan 4 hari itu. 4 hari. Itu selama 4 hari Rasul tidak ke masjid. Itu di Tua saja. Di Tua itu Jarwal. Sekarang memang sudah masuk masjid sekarang Jarwal. Nah baru sering ke masjid lagi setelah Arafah, setelah wukuf di Arafah. Tapi karena Rasul setelah wukuf di Arafah, Mina tanggal 13-14 itu sudah pulang, maka ada sahabat yang berdiam di Mekah. Diizinkan oleh Rasul 3 hari, maka baru mereka ke masjid. Kita juga begitu. Jadi begitu datang ke Mekah, ya tawaf sa'i, tahallul, di hotel aja sholatnya. Jadi berbicara pahala mah ada sama Rasul. Tong itu gitu. Ya Allah mah kayak di Audi. Saya mah begitu Rasul aja. Nah, baru setelah wukuf di Arafah, setelah selesai Mina 14, mangga rajin ke masjid, oke. Dan itu manfaatnya kalau ini disosialisasikan kepada jamaah haji, maka gelombang pertama sering ke masjidnya sebelum tanggal 1 Dzulhijjah. Sedangkan gelombang kedua, karena Dzulhijjah baru masuk, maka baru ke masjidnya setelah 14. Jadi Masjidil Haram teh diatur oleh hadis itu numpuk. Tapi kan sekarang kita kan memaksakan dirinya. Bahkan walaupun diwajibkan pakaian ihram ke tempat Ka'bah, pura-pura gitu, pakai pakaian ihram. Nah, ini persoalannya. Kemudian juga kan
Makanya sekarang ke Raudhah. Ke Raudhah itu kan bolak-balik gitu ke Raudhah itu. Padahal pemerintah Saudi sekarang ke Raudhah itu hanya setahun sekali. Boleh masuk Raudhah. Hanya setahun sekali. Jadi itu saya kira jelas dan insya Allah bersambung ke makalah bagian 3. Jadi cantamat makalah ini insya Allah bagian ketiga. Mungkin beberapa makalah tentang haji dan mabrur. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.